Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali di dalam Sekolah Minggu GKI Rengas Dengklok. Baiklah, mari kita bersama-sama dengan bersukacita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, yuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, jalan nama Tuhan dipuji. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan dan berkat-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan mendengarkan akan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan kami anak-anak-Mu yang telah siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan untuk kakak-kakak Sekolah Minggu yang akan memberikan firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan bernyanyi lagu tema. Lagu apa itu Bu Masa? Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Pak Denny.
pagi anak-anak. Apa kabar? Ya, semua pasti dalam keadaan sehat. Nah, Bapak berharap anak-anak juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan bercerita tentang perapian yang menyala-nyala. Wah, judulnya serem ya. Perapian yang menyala-nyala. Tentu api yang menyala-nyala sangat panas sekali. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari terdengar trompet yang terdengar sangat keras sekali. Siapa yang tahu gimana bunyi trompet? Ayo, siapa yang tahu bagaimana bunyi trompet? Tet, 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 tet. Ada yang ngomong. Nah, saat itu terdengar bunyi trompet yang sambung nyambung. Nah, itu tanda apa anak-anak? Tanda bahwa semua rakyat Nebukadnezar harus berkumpul untuk menyembah patung emas. Apa anak-anak? Berkumpul untuk menyembah patung emas. Nah, inilah tampang Raja Nebukadnezar. Wah, gagah kan? Tetapi anak-anak, apakah semua rakyat berkumpul untuk menyembah patung emas? Tidak semua menyembah patung emas. Siapakah dia? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tidak mau menyembah patung emas? Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar seperti ini. Tinggi, besar. Nah, ketika trompet dibunyikan, maka semua rakyat harus berkumpul, berbondong-bondong untuk menyembah patung emas. Tetapi 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau menyembah patung emas. Kenapa? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya mau menyembah Tuhan. Lah, lalu apa yang terjadi anak-anak? Tentu saja Nebukadnezar marah sekali. Nah, ketika semua rakyat berkumpul menyembah, maka yang lainnya pada tengok kiri kanan. Loh, mana Sadrak, mana Mesak, mana Abednego, enggak ada. Akhirnya lapor kepada raja. Nah, kemudian setelah lapor bahwa si Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung emas, maka raja marah. Kemudian raja memerintahkan untuk memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah kamu benar tidak menyembah patung emas? Ya tuanku, hamba tidak mau menyembah patung emas yang Tuan Raja buat, karena hamba hanya mau menyembah kepada Tuhan. Apa kamu bilang? Tidak mau menyembah? Hai Sadrak, apakah kamu tahu apa akibatnya jika kamu tidak mau menyembah? Saya tahu Tuan, apapun yang Tuhan akan perbuat pada hamba,
hamba siap untuk menerimanya. Dasar kamu kurang diuntung. Pengawal, seret dia, masukkan ke dalam perapian agar dia mati di dalam perapian. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego diseret kemudian dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tahu anak-anak panasnya bagaimana? Panasnya adalah 7 kali panas api yang biasa. Wah, serem sekali anak-anak. 7 kali panasnya dari api yang biasa. Karena saking panasnya anak-anak, orang yang melemparkan Sadrak ke dalam perapian tadi hangus karena kesambar panasnya api tadi. Nah, anak-anak yang terkasih, tahu anak-anak apa yang terjadi dengan 3 orang tadi? Mati. Apakah ia mati? Apakah ia hangus menjadi arang? Nah, anak-anak, ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dilemparkan ke dalam perapian tadi tidak mati. Dan aneh sekali anak-anak. Tadi yang dilempar Sadrak, Mesak, Abednego, berarti 3 orang. Tetapi ternyata ini menjadi 1, 2, 3, 4, menjadi 4 orang. Lalu siapakah gerangan seorang yang bersama-sama dengan mereka? Ia adalah malaikat Tuhan yang menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika di dalam perapian, mereka tidak mati. Mereka berjalan-jalan, asik berjalan-jalan, kayak jalan-jalan di mall. Wah, muter, jalan-jalan. Berempat bukan bertiga. Nah, akhirnya orang-orang yang melihat lapor kepada raja bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mati di dalam perapian. Akhirnya dikeluarkanlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian. Kemudian dipanggil untuk menghadap raja. Akhirnya apa anak-anak? Raja percaya, mengaku bahwa Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang besar. Nebukadnezar akhirnya percaya kepada Allah yang disembah oleh siapa? Abednego. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini dapat kita ambil pelajarannya bahwa kita tidak boleh takut kalau kita merasa benar. Kita beriman seperti apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak takut terhadap ancaman, bahkan nyawanya sekalipun. Karena ia percaya kepada Tuhan, maka dia yakin Tuhan akan menolongnya. Nah, begitu juga anak-anak. Anak-anak juga harus percaya kepada Tuhan. Anak-anak tidak boleh mengingkari Tuhan. Seperti kalau anak-anak di sekolah, maka anak-anak harus berani menunjukkan sikap yang benar seperti iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau anak-anak diajak untuk
bolos? Mau nggak? Nggak mau. Tolaklah kalau anak-anak diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Contoh lagi, kalau anak-anak pas ulangan di sekolah, temannya nyontek, apakah anak-anak ikut nyontek? Tidak boleh. Karena nyontek adalah perbuatan yang tidak baik, yang bertentangan dengan iman kita. Oleh karena itu sekali lagi anak-anak, jika kita diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik oleh teman kita, oleh siapapun, maka kita harus berani menolak. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi inti ceritanya pada hari ini adalah kita harus berani menunjukkan sikap kita sebagai orang yang benar, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita benar, harus berani mengatakan bahwa itu adalah benar. Anak-anak tidak boleh ikut-ikutan pada hal-hal yang tidak baik. Tuhan memberkati. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan bersama cerita Alkitab yang disampaikan oleh Bapak Sukan tadi dalam sebuah judul Perapian yang Menyala-nyala. Untuk lebih memahami cerita tadi, mari kita kembali menyanyikan lagu tema Sadrah, Mesah, dan Abednego. Anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Anak-anak boleh mengumpulkan di dalam amplop ini dan menitipkan kepada guru sekolah minggu, atau anak-anak bisa mentransfer persembahan ke rekening berikut ini. Untuk mengiringi persembahan syukur kita, mari kita bernyanyi. Bersyukurlah kepada Tuhan.
Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita yang telah kita kumpulkan tadi di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa atas setiap berkat-Mu yang boleh kami rasakan melalui kedua orang tua kami. Pada saat ini ya Bapa, kami membawakan persembahan syukur kami. Inilah ya Bapa ungkapan sukacita kami kepadamu. Kiranya Engkau memberkati, Engkau mengkuduskan ya Bapa persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu di GKI Rengas Dengklok. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, inilah doa syukur kami. Amin. Halo adik-adik, hari ini kakak akan memperkenalkan yang sedang praktek di GKI Rengas Dengklok. Namanya Kakak Malamita Perangin Angin. Ini dia video perkenalannya. Halo adik-adik, apa kabar? Salam kenal. Nah, nama saya Malamita Perangin Angin. Nah, kakak biasa dipanggil dengan Malem atau boleh Kak Mal. Nah, saat ini kakak sedang kuliah di Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Nah, asal kakak dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, saat ini kakak juga sedang berpraktek di GKI Rengas Dengklok. Oleh karena itu beberapa waktu ke depan kita akan berjumpa di GKI Rengas Dengklok. Nah, senang berjumpa dan berkenalan dengan adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Oh iya adik-adik, ada satu lagi nih. Tanggal 17 November jam 6 ada PA sekolah minggu dan ture via Zoom. Dipimpin Kakak Malamita Perangin Angin. Ditunggu loh kehadirannya. Anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan bersama tadi. Biarlah ya Tuhan kami menjadi orang-orang yang taat seperti Sadrah, Mesa, dan Abednego. Bapa di dalam surga, pada kesempatan hari ini ya Tuhan kami hendak berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak hadir bersama kami karena ada sesuatu hal ataupun karena dalam keadaan sakit. Tengoklah mereka ya Tuhan, biarlah mereka juga kalau dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan. Demikian juga ya Tuhan, jikalau mereka memang kesulitan untuk bersama-sama mendengarkan firman melalui kebaktian online ini, berkatilah ya Tuhan mereka, biarlah di lain kesempatan mereka juga boleh beribadah bersama-sama kami dalam kebaktian sekolah minggu online. Berkati ya Tuhan, jejaring yang kami pakai, biarlah ya Tuhan semuanya boleh mendukung untuk bersama-sama kami mendengarkan akan firman-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, jikalau sebentar lagi juga kami akan memasuki masa raya Advent. Kiranya Engkau berkati kami, biarlah kami juga boleh mempersiapkan diri untuk bersama-sama menyambut akan hari kelahiran-Mu. Jikalau kami akan berlatih, berkati kami ya Tuhan, biarlah kami juga boleh berlatih untuk mempersiapkan hari kelahiran-Mu nanti dengan baik. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kebaktian ini juga akan usai, berkati kami ya Tuhan.
biarlah kami juga boleh melanjutkan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Dalam Yesus kita bersaudara. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengokohkan dan menetapkan langkah hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin.